Tes tes, suara saya kedengaran teman-teman? Terdengar, Kak. Oke, siap. Karena jam sudah menunjukkan pukul 8:20, kayaknya kita langsung saja mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kakak-kakak panitia dan teman-teman peserta yang saya sayangi karena Allah, tiada kata yang patut terucap, tiada kata yang patut keluar dari bibir kita selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kita pun tidak mampu menghitungnya saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan, kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kedua, hasanah teladan terbaik kita yang insya Allah kita nantikan semua ya syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Oke, langsung saja untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri, saya Aisyah Alimah, bisa dipanggil Aisyah. Insya Allah saya selaku MC, Insya Allah saya selaku MC akan membersamai teman-teman selama acara pada pagi hari ini. Nah, sebenarnya saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu ya. Yang pertama, peserta diharapkan join 5 menit sebelum acara dimulai. Nah, ini barakallah ya buat teman-teman yang sudah hadir on time. Nah, ini adalah orang-orang hebat ya, orang-orang pilihan yang meluangkan waktu liburnya untuk mencari ilmu belajar bersama. Peraturan yang kedua, peserta kajian Zoom berpakaian rapi dan islami. Yang ketiga, peserta wajib diam dan memute mikrofon ketika MC atau pemateri sedang berbicara. Jika tidak, maka akan di-mute oleh host. Yang keempat, peserta mengikuti seluruh agenda kajian sesuai dengan rangkaian acara. Yang kelima, peserta tertib dan memperhatikan ketika kajian telah dimulai. Yang keenam, ketika sesi tanya-jawab, apabila ada yang ingin bertanya, peserta bisa langsung bertanya di kolom komentar. Kemudian nanti pertanyaan akan dipilih dan dibacakan oleh MC. Dan yang terakhir, peserta yang tidak mematuhi aturan atau membuat gaduh, maka akan diberikan teguran terlebih dahulu. Jika diulang, maka akan dikeluarkan oleh host. Nah, itu tadi ya teman-teman, beberapa peraturan pada Zoom kali ini. Oh ya, tambahan untuk link presensi insya Allah akan panitia share di akhir acara. Jadi untuk teman-teman nanti jangan buru-buru live ya, karena link presensi akan di-share di akhir acara. Oke, langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yakni pembukaan dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Helmi Anwar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar Dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Helmi Anwar yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga dengan dibacakan tilawah Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan pada acara kita di pagi hari ini. Oke, agenda selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Coach Azam Jundi Robani selaku koordinator acara pada hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan karunia hingga pagi hari ini kita bisa berkumpul
kita bisa bermuajahah, kita bisa bertemu dalam acara My Session ini dalam kondisi sehat walafiat dan tanpa kurang satu apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan, kita doakan, kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, My Life pada pagi hari ini, seluruh teman-teman panitia di pagi hari ini bisa menyelenggarakan dengan sebagaimana mestinya acara My Session ini di tengah-tengah pandemi ya, di tengah-tengah kondisi yang masih belum menentu seperti ini. Alhamdulillah teman-teman dari panitiaan My Session ini masih bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebagaimana mestinya, yang mudah-mudahan meskipun acara ini hanya sebulan sekali, ya, meskipun acara ini tidak bisa mungkin sepekan sekali atau mungkin seminggu sebulan 2 kali, tapi alhamdulillah setidaknya sebulan sekali ini kita masih bisa laksanakan dengan berbagai macam kendala dan rintangan. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi kepada seluruh teman-teman panitia yang berusaha keras gitu ya. Sebelumnya saya di sini bukan koordinator acara, saya hanya menggantikan sambutan saja karena koordinator acara ini sudah berhalangan. Mungkin teman-teman yang sudah sering menghadiri kegiatan My Session ini mungkin sudah paham ya My Life itu seperti apa, organisasi My Life itu seperti apa. Intinya memang kita sebisa mungkin mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk teman-teman pelajar. Karena ya kita nanti tahu acara kita pada pagi hari ini temanya itu tentang pemuda dari Palestina ya. Jadi semangat pemuda dari Palestina. Mudah-mudahan kita tidak kalah semangatnya dengan para pemuda di sana gitu ya. Kita pemuda di Indonesia khususnya di Malang tentunya jangan sampai kalah semangat dengan pemuda yang ada di Palestina. Setidaknya kita sudah bisa mengalahkan rasa malas kita sudah bisa mengalahkan ego kita untuk rebahan di hari Minggu yang penuh dengan godaan ini ya. Hari Minggu biasanya harinya orang-orang untuk istirahat, apalagi pagi gitu ya. Hari Minggu pagi biasanya pemuda-pemuda di luar sana itu sebagian besar menghabiskan waktunya untuk rebahan di kasur ya, nonton TV seharian misalkan, nonton YouTube seharian misalkan. Tapi alhamdulillah di antara pemuda-pemuda itu ada sekitar 24 pemuda yang kemudian mampu mengalahkan egonya untuk datang ke sini, hadir ke sini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu ya. Kita nanti akan bisa mendapatkan wawasan baru tentang gambaran semangat dari pemuda yang ada di Palestina di sana. Tentunya kenapa sih pemuda begitu ya? Kenapa sih kok banyak banget materi-materi tentang pemuda, banyak banget materi-materi yang berkaitan dengan pemuda. Karena memang pemuda itu yang kemudian banyak potensinya, banyak kekuatannya, banyak potensi untuk berbuat salah dan juga banyak potensi untuk berbuat kebaikan. Dan mungkin materi itu kebanyakan untuk orang-orang yang sudah sepuh, untuk 70 tahun ke atas gitu ya. Itu sudah lewat gitu ya masanya. Tapi kalau pemuda itu masih banyak sekali potensi-potensi yang bisa dihadirkan, baik itu potensi keburukan dan juga potensi kebaikan. Sehingga memang banyak sekali mungkin acara-acara yang diadakan dalam rangka untuk menguatkan para pemuda itu tadi. Kita itu masih kuat, ya, pemuda itu masih kuat, stamina-nya masih kuat, nggak seperti orang tua yang sudah sakit-sakitan misalkan. Pemuda juga godaannya itu paling besar gitu ya. Godaan untuk berbuat salahnya paling besar, sehingga memang kita di My Life ini memang fokusnya adalah kepada para pemuda gitu. Dan Allah juga sudah menjanjikan kepada kita semuanya dari 7 golongan manusia yang mendapatkan syafaat gitu ya.
di yaumil akhir nanti. Salah satunya itu adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kata-kata pemuda. Ya, memang pemuda itu kalau disuruh taat itu pada dasarnya itu luar biasa beratnya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini ada sekitar 24 pemuda yang mau meluangkan waktunya, mau mengorbankan waktu istirahatnya untuk hadir ke sini. Mudah-mudahan Allah ganti dengan keberkahan, Allah ganti dengan keberkahan waktu, dan Allah ganti juga dengan datangnya rahmat kepada kita semuanya. Selamat mengikuti acara, mudah-mudahan lancar sampai selesai. Langsung minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Coach Azam atas sambutannya dan supportnya, atas semangatnya, dan semoga acara kita berjalan lancar ya sampai akhir nanti. Oke, agenda selanjutnya nih, karena ini spesial ya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di hari weekend, di hari liburnya, maka agenda selanjutnya sebelum gua agenda inti, kita ada mini games dulu nih buat teman-teman peserta. Sambil menunggu operator menyiapkan, Mbak Uci menyiapkan, boleh dong teman-teman yang tidak ada halangan atau kendala silahkan mengaktifkan kameranya. Sambil kita menunggu operator menyiapkan. Nah, itu ya teman-teman, di room chat itu udah ada link. Teman-teman bisa join, link diklik linknya, bisa join ya. Sesuai yang ada di screen yang dipresentasikan oleh operator, teman-teman bisa mengisi. Oke. Oke, sudah join semuanya teman-teman? Kodenya itu ya, di atas 88775810. Jadi ini gamenya itu berupa beberapa pertanyaan singkat ya, terkait terkait materi kita nanti. Jadi ada sambungannya gitu, ada kaitannya. Wih, Masya Allah nih, udah banyak yang udah jawab ya. Ada yang menjawab tangguh, berkorban, ikhlas, seperti aku. Wah, Masya Allah ya ini. Jadi sudah mendedikasikan bahwa dirinya itu seorang pahlawan. Rela berkorban, yang bisa menginspirasi, berjasa tanpa pamrih, tidak punya rasa iri dengki. Ih, Masya Allah semua ya jawabannya. Dan saya yakin ini jawabannya benar semua. Nanti kita bahas saat dengan pemateri. Baik, semangat, kuat. Nah, ini sepertinya ciri-ciri teman peserta yang ada di Zoom ini semua ya. Pemuda-pemuda yang memiliki jiwa tangguh, memiliki semangat yang tinggi, tidak punya rasa iri dengki. Masya Allah semua. Oke, yang belum mengisi silakan. Masih ada waktu ya, teman-teman. Pahlawan masih terus berjalan dan akan terus bertambah ya definisi pahlawan menurut teman-teman. Bergerak tanpa disuruh, berkorban dengan ikhlas. Oke, ada yang masih ngisi lagi? Bisa next ya Kak? Oh, masih ada, masih berjalan. Oke, pertanyaan kedua, apa sih yang harus dimiliki oleh pahlawan? Silakan diisi. Tadi setelah kita mendefinisikan ya, pahlawan itu apa, siapa gitu. Sekarang kita menuliskan apa yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan. Keberanian, mantap. Lanjut yang lainnya yuk. Ini.
Kira-kira apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan atau kita gitu ya, insya Allah kita adalah pahlawan gitu. Taat kepada Allah, sabar, ketangguhan, ikhlas, power, ilmu. Sip. Oke. Yang lainnya yuk, baru 4 ya ini yang merespon. Ikhlas, jujur. Ya benar. Perilaku yang baik. Tanggung jawab. Oke, siap. Apalagi ini? Pemikiran positif. Perilaku yang baik. Oke, terus berjalan, terus bertambah. Definisi. Ya, apa sih? Apa yang harus dimiliki? Apa yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan? Tekad, tanggung jawab, keberanian, tawadu, jujur. Oke. Ada yang mau menambah lagi jawabannya? Sebelum kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada tambahan lagi. Memiliki sifat dermawan. Nah, paket komplit sekali ya ini. Seperti yang diajarkan Rasulullah semua ini. Pantang menyerah. Oke. Apalagi masih muda ya, kita para pemuda nggak boleh itu punya rasa malas atau mudah menyerah gitu. Jadi harus selalu semangat, optimis. Oke, sudah ya, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Oke, ini cepat ya teman-teman. Kira-kira kamu pengen dan mau ngajak jadi pahlawan di kehidupanmu sendiri? Jawab cepat ya teman-teman. Hati nuraninya teman-teman. Jawabannya ya, enggak, atau ketiga. Oke, mayoritas jawabannya ya. Jadi bersedia ya untuk mendedikasikan dirinya menjadi seorang pahlawan yang memberikan banyak jasa kepada sekitar. Oke, bisa lanjut Kak? Masih ada? Oke, sudah selesai ternyata gamesnya. Terima kasih ya buat teman-teman peserta dan kakak operator yang sudah memandu. Nah, jadi itu tadi sedikit mini games yang mungkin bisa memberikan kita semangat atau gambaran terkait pahlawan sesuai tema kita ya. Tema kita adalah pahlawan langit. Nah, ini kayaknya tinggi banget bahasanya. Apa ya kira-kira maksudnya pahlawan langit gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti ini, izinkan saya untuk memberi spoiler atau men-spill. Kira-kira siapa sih materi kita pada pagi hari ini? Oke, bisa ditampilkan Kak CV-nya sambil saya bacakan. Atau mungkin teman-teman peserta ada yang mau jawab dulu, siapa sih pematerinya gitu. Di flyer ada tuh, ada yang mau jawab? Siapa pematerinya? Oke, mungkin masih pada malu ya. Beliau adalah, nama lengkap beliau adalah Amelia Dwi Martasari SAP. Beliau lahir di Malang pada tanggal 5 Maret tahun 1992. Sekarang beliau berdomisili di Jalan Terusan Sudimoro 5 nomor 17 Malang. Mungkin teman-teman peserta ada yang ternyata bertetangga dengan beliau, mungkin suatu saat bisa silaturahim gitu ya, menghubungi beliau. Nomor teleponnya 085 755 744 630. Sosial medianya Facebook Amelia Dwi MS, Instagram @AmeliaDwiMS. Beberapa skill yang beliau kuasai, yang beliau punya adalah communication, public speaking, content creator, writing, mentoring, digital marketing, dan adaptable. Nah, sambil bisa dilihat ya teman-teman dari yang sudah di-share screen. Beliau ini seorang extrovert ya, feeling extrovert. Certified Mentor Business Roadmap,
One Year Coaching Business Class, owner ruangwaktusenja.id. Apa itu ruangwaktusenja.id? Itu adalah sebuah creative house production. Dan beliau juga seorang pegiat UKM naik kelas, dan beliau adalah trainer dan mentor nasional. Masya Allah sekali ya, beruntung sekali kita yang meluangkan waktu pada pagi hari ini, karena kita bisa langsung mendengarkan materi atau sharing yang akan disampaikan oleh seorang trainer mentor nasional dengan gratis gitu ya. Dan ada pun pengalaman-pengalaman beliau ya, sangat banyak sekali yang mungkin kalau disebutkan butuh waktu sejam sendiri. Nah ini ya, sambil bisa dibaca-baca sendiri pengalaman-pengalaman beliau terkait jadi pembicara ataupun pengalaman kerjanya gitu. Oke, sambil dibaca-baca. Kan beliau tadi juga seorang konten kreator, jadi kayak paket komplit banget gitu ya. Materi kita memang Masya Allah sekali. Oke, mungkin teman-teman udah nggak sabar ya, ingin sharing dan ingin mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Amelia ini. Sebelumnya saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum Kak Amelia. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kak, gimana kabarnya ini? Suaranya udah jelas? Sudah, Alhamdulillah sudah jelas. Alhamdulillah, sehat-sehat. Lagi di mana Kak Amelia? Ini di studio. Oh, Masya Allah di ya. Studionya Ruang Waktu Senja. Oh, hari weekend tetap produktif ya. Oke Kak, karena mungkin teman-teman sudah nggak sabar mendengarkan materi sekaligus sharing-sharing sama Kak Amelia, mungkin waktu dan tempat langsung saya persilahkan kepada Kak Amelia. Oke, sebentar. Sudah kelihatan ya? Ya. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kita, waktu, kesempatan, serta masa muda yang luar biasa ya. Karena teman-teman di sini ketika bisa masuk atau gabung ya dalam sebuah komunitas kebaikan, maka sebenarnya teman-teman adalah orang-orang terpilih gitu ya, sebagai seorang pelajar, pemuda, yang ternyata sama Allah diberikan kemudahan untuk mengikuti agenda-agenda yang positif seperti ini gitu ya. My season ya namanya ya, my season di my life gitu. Karena tidak banyak, bahkan banyak sekali orang-orang gitu ya yang kemudian lebih memilih untuk main games mungkin ya, atau melakukan hal-hal lain yang ternyata lebih tidak positif gitu ya. Beda kalau sama keluarga, itu kan memang hal yang bagus ya, itu quality time buat keluarga. Tapi kalau yang kayak hal-hal yang sebenarnya ya sekedar main aja gitu ya, memang boleh tapi tidak seringkali ya kita lakukan. Barakallah sudah bergabung dalam agenda ini ya. Kali ini saya diberikan waktu untuk kemudian sharing terkait dengan pahlawan langit ya. Pahlawan langit dan pemuda langit. Jadi memang kenapa kok kita ngomongin pahlawan ya dan pemuda? Pertama, 28 Oktober kemarin itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Dan ternyata pemuda-pemuda itu selalu menjadi orang-orang terdepan yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu hal yang baru, atau kalau kita bisa sebut adalah agent of change, yaitu agen dari perubahan besar. Itulah kenapa bahkan ketika Rasulullah SAW pertama kali diberikan wahyu gitu ya, ngajak pemuda yang paling dekat dengan beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, langsung dengan tulusnya mengiyakan, mempercayai dan juga mengimani gitu ya. Dan bukan hanya sekedar mengimani, tapi juga turut berjuang untuk menegakkan agama Islam, Masya Allah. Jadi, pemuda itu memang punya banyak sekali potensi-potensi, punya banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang tidak akan bisa kembali ketika kita sudah menginjak usia tua gitu. Jadi memang kondisi hari ini ketika kita itu masih muda, masih semangat, masih punya
kesehatan, terus ya itu ya hal-hal yang tidak akan dimiliki ketika sudah usia 50, 60, 70 yang kadang mohon maaf ya, nenek kakek kita ketika jalan saja sudah terbata-bata gitu. Masya Allah, kita sekarang di posisi yang masih muda ini, inilah kesempatan kita untuk beramal soleh sebaik mungkin dan sebanyak mungkin untuk menjadi pemuda-pemuda langit, pahlawan-pahlawan langit, insya Allah. Ya, tadi sudah kenalan ya, saya Amelia. Nanti kita, kalau teman-teman nanti mau sharing-sharing gitu ya lewat IG, lewat FB, lewat WA, boleh. Saya sangat terbuka untuk kita diskusi ya. Karena saya memang sangat concern ke pengembangan diri. Kalau untuk pelajar dan mahasiswa itu lebih ke pengembangan diri ya, leadership, kepemimpinan, motivasi gitu ya, training motivasi. Kalau untuk yang pengen belajar bisnis juga bisa gitu. Oke, saya ingin memulai acara agenda pada hari ini dengan sebuah wawasan baru ya, bahwa kita harus paham dan sadar. Hari ini dunia kita itu sedang berubah. The world is changed, benar-benar berubah. Kenapa kok berubah? Dulu zaman saya usia sekalian gitu ya, usia SMP, SMA, pakai HP itu masih belum banyak gitu. Tidak banyak orang yang menggunakan HP. Apalagi smartphone belum ada ya. Waktu itu masih handphone yang biasa aja. Itu tidak banyak gitu. Bahkan hanya 1-2 orang terpilih yang memang keluarganya adalah keluarga kaya raya yang bisa memiliki handphone pada waktu itu. Jadi tidak banyak orang yang di usia pelajar megang HP gitu ya. Nah, tapi hari ini bahkan bayi aja udah tahu tuh layar. Udah ngelihat, bahkan masih balita sudah dipegangin tuh gadget gitu ya. Begitu perbedaan yang luar biasa terjadi di zaman sekarang. Di mana kalau kita sampaikan bahwa ini adalah zamannya teknologi luar biasa pesat, dan saat ini bukan hanya sekedar teknologi tapi namanya adalah AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan yang luar biasa memudahkan manusia. Tapi karena memudahkan manusia ternyata banyak hal yang juga menjadi faktor hal-hal yang kita perlu perhatikan gitu ya. Yang disebut hari ini bahwa ada perubahan terkait dengan kondisi kehidupan, bahkan sekarang Internet of Things itu udah banyak ya. Ada sapu yang nggak perlu kita nyapu sendiri karena bisa pakai robot. Ada lampu yang bisa berubah sendiri warnanya tanpa kita nyeklekin, Masya Allah. Jadi sangat dimudahkan. Tapi ternyata dampak-dampak dari teknologi itu juga menjadi hal yang luar biasa perlu kita gitu ya. Perlu kita sadari bahwa kebaikan dan keburukan itu adalah dua mata uang yang saling berkaitan, di mana sampai kiamat pun akan selalu ada dua sisi itu, keburukan dan kebaikan. Lantas kita akan mengisi kehidupan kita di sisi yang mana, kebaikan atau keburukan. Pun kalau kita pegang smartphone gitu ya, kita bisa menggunakan kebaikan atau keburukan. Jadi memang sekarang menjadi sebuah gelombang luar biasa. Tren baru adalah Muslim, milenial Muslim di era revolusi 4.0. Jadi di industri sekarang itu seperti ini ya, teman-teman semuanya ya. Ini biar teman-teman paham aja bahwa ternyata banyak banget bahkan pekerjaan itu yang nantinya akan digantikan oleh robot. Kemudian juga ya hal-hal yang sepertinya kita tuh kayak dulu itu nggak ada jenis pekerjaan seperti konten kreator gitu ya. Itu nggak ada gitu. Sampai kalau saya sharing sama orang-orang senior ya, seperti paman, bude, bude Pak D yang sudah lebih tua, yang usianya 40 hampir 50, itu mereka terheran-heran kok bisa ya ada pekerjaan model anak-anak sekarang, bikin video dapat uang, bikin desain dapat uang, hal-hal yang sepertinya tidak terjadi di zaman itu gitu ya, di zaman mereka, tapi sekarang di sana. Jadi banyak hal peluang yang baru, tapi juga ada hal-hal yang itu meresahkan sekali ketika internet dan teknologi itu menjadi sesuatu yang luar biasa besar di kehidupan kita. Contohnya apa? Degradasi moral yang luar biasa. Hari ini TikTok itu sama tadi ya saya sampaikan ya,
Saya tidak akan menyalahkan, oh TikTok jelek, banyak joget-joget dan sebagainya. Tapi memang ada yang seperti itu. Ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik di sana, tapi kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik. Itu tergantung kita. Semuanya itu bukan berarti kita mengharamkan media sosial. Sebenarnya media sosial hanya sarana. Tergantung apakah kita mau mengisinya dengan yang baik atau tidak. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kondisi yang ini sangat miris hati banget gitu ya. Jadi tahun 2020 ketika pandemi ada sebuah berita yang luar biasa bikin geger bahwa terjadi aborsi 903 janin di Jakarta. Itu di tahun 2020 ketika pandemi awal-awal. Kenapa kok bisa kayak gitu? Dan yang lebih miris gitu ya, yang bikin sedih adalah kebanyakan itu masih muda, usia pelajar, SMP, SMA. Na'udzubillah. Jadi ini saya ingin benar-benar kita itu pahami ya, adik-adik, teman-teman semuanya di usia yang teman-teman ini masih muda, masih kebanyakan masih labil ya, maksudnya masih secara emosional itu belum stabil, masih mencari jati diri. Jangan bangga ketika punya pacar kayak gitu ya. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang sebenarnya ketika sekalinya ngelakuin itu dosanya itu ya nanti akan ditanggung di akhirat gitu loh. Jadi meskipun toh mikirnya kan bisa tobat, nggak kayak gitu cara kerjanya ya. Jadi nggak semudah itu. Kita itu harus berpikiran tentang efek jangka panjang. Jadi jangan sekedar hal-hal yang membuat kita senang saja. Meskipun kalian masih SMP, SMA, ini adalah waktu kalian untuk kemudian berpikir tentang apa yang bisa dilakukan dengan positif. Kalau yang hal-hal yang tidak baik itu tinggalkan gitu ya, eman-eman. Masa muda kalian terjerumus pada hal-hal yang seperti ini itu sayang sekali gitu ya. Ini kondisinya. Jadi alhamdulillah My Life ini adalah sarana untuk kemudian pemuda-pemuda, pelajar itu jauh-jauh dari hal-hal yang benar-benar membuat Indonesia itu bobrok ya, karena degradasi moralnya. Gitu. Dan di Malang, naudzubillah ya, ternyata banyak sekali grup gay gitu ya, lesbi, gay, LGBT yang ada di sekolah-sekolah. Nah, ini My Life ini harusnya jadi apa ya? Harusnya punya program khusus menangani hal ini ya, sebagai sarana untuk menyadarkan mereka-mereka yang ternyata anak-anak pelajar sudah kejebak LGBT loh. Gitu. Nah ini saya juga mencari tahu datanya dan ternyata naudzubillah ya, ternyata banyak dan ternyata ini juga membuat kita itu harus berpikiran ya Allah, semoga Malang ini tidak diazab sama Allah, karena bayangkan apa namanya ketika kota Pompei ya itu diazab karena memang mereka melakukan LGBT gitu, itu kan azab yang secara langsung ya, bahkan yang nggak ikut melakukan kemaksiatan itu juga diazab gitu. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai seorang pemuda, sebuah pertanyaan besar yang harus kita pikirkan, di mana peran kita melihat kondisi teman-teman kita ada yang seperti itu, misalnya ada teman kita yang ternyata LGBT atau teman kita yang ternyata berzina, atau teman kita yang ternyata kena narkoba, macam-macam ya, kenakalan remaja yang di luar batas gitu ya. Kalau hanya sekedar kenakalan remaja yang ya tidak sampai seperti itu kan sudah keterlaluan ya, itu sudah diambang batas, sudah sangat tidak bisa dinalarkan ya. Maksudnya itu nggak logis gitu, itu harusnya nggak bisa kayak gitu ya. Karena memang kita harus menjaga diri kita, tapi kita juga harus bisa memberikan dampak positif kepada orang lain, kepada lingkungan kita. Dan lantas gimana peran kita sebagai pahlawan langit, sebagai pemuda langit? Kita harus memiliki peran-peran untuk mewarnai kebaikan gitu ya di lingkungan kita, di sekolah kita, kayak gitu, di pertemanan kita. Oke, coba kita tengok katanya pahlawan pertama ya di Indonesia ya, presiden pertama Indonesia ya, Insinyur Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akar-akarnya. Dan berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.
Kenapa sih kok selalu pemuda gitu kan ya? Tadi juga sudah disampaikan ketika di awal ada yang menyampaikan sambutan gitu ya, bahwa memang itulah kemudian yang jadi hal yang istimewa. Pemuda itu istimewa gitu ya. Itulah sampai presiden pertama kita itu juga menyampaikan, satu pemuda aja kok bisa guncang dunia loh. Bisa. Buktinya ada pemuda yang bisa mengguncangkan dunia. Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, yang kemudian itu bisa mengguncangkan dunia sampai ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu sudah tidak ada. Pada hari ini kita masih mengenangnya sebagai pahlawan, seorang pemuda, seorang yang benar-benar memiliki visi misi yang luar biasa gitu ya, hingga mewujudkan pembebasan Palestina gitu ya pada masa itu ketika zamannya perang salib. Nah, lantas hari ini kita seperti apa? Ya, kata Allah dalam kitab Faidul Qadir ya, Allah itu kagum dengan pemuda. Nah, ini loh kenapa alasannya kok pemuda itu jadi istimewa sekali. Kita ingin dong jadi seorang pemuda yang dikagumi oleh Allah gitu ya. Memang bagaimana pemuda yang dikagumi Allah? Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Yang tidak memiliki sabwah. Sabwah itu apa maksudnya? Ya, maksudnya ini ada kesalahan penulisan ya. Maksudnya adalah yang memiliki sabwah. Jadi sabwah itu adalah tidak memperturutkan hawa nafsunya. Dan dia lebih membiasakan dirinya untuk melakukan kebaikan dan berusaha untuk menjauhi keburukan. Jadi, kalau misalnya kita ingin Allah itu kagum dengan kita sebagai pemuda, maka jauhilah hawa nafsu. Kita nggak ngikut sama hawa nafsu kita. Ya, melakukan dosa itu kan hawa nafsu. Waktu ngumpul-ngumpul sama teman, terus teman ngajak, laki-laki ya kebanyakan ya, teman ngajak ngerokok udah, terus baru ditambahin, kalau cuma ngerokok aja nggak keren, terus ditambahin akhirnya narkoba, na'udzubillah. Itu hawa nafsu. Kenapa? Hawa nafsunya adalah penasaran. Ya, biasanya kalau anak-anak muda kan penasaran nih hawa nafsunya. Kedua, hawa nafsunya adalah sungkan sama temen. Ih, masa aku nggak keren sendiri kayak gitu-gitu. Jadi hawa nafsunya adalah terkait dengan kepenerimaan dia terhadap lingkungannya. Nah, itulah kenapa lingkungan itu menjadi hal yang sangat penting. Ketika lingkungan kita adalah lingkungan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang nggak pernah sholat, orang-orang yang nggak pernah mikir akhirat gitu ya, segeralah hilang dari sana. Ya, berteman saja oke, tapi jangan sampai lingkungan itu membuat kita tertarik dan tersedot gitu ya. Saya punya cerita ketika saya asli Malang, jadi sekolahnya memang di Malang ya, dari SD sampai SMA. Saya dulu alumni SMP Negeri 8 Malang dan SMA Negeri 8 Malang. Yo kok pas gitu ya, 88. Nah, di dulu SMP atau SMA ya, di SMA. Bahkan di SMA itu saya pernah punya cerita teman itu yang dengan bangganya menceritakan dosa-dosa maksiatnya gitu loh. Yang itu bikin saya itu ya Allah, ternyata sebegitu mengerikannya ya dunia remaja gitu. Ya alhamdulillah Allah berikan perlindungan ya, meskipun ketika saya masih sekolah itu saya nggak mengenal my life, saya nggak mengenal itu Islam secara baik, tidak gitu ya. Tapi Masya Allah, Allah jaga untuk tidak pacaran, Allah jaga untuk tidak tertarik dengan hal-hal yang sangat merusak itu, alhamdulillah. Meskipun teman saya itu berani buka-bukaan cerita dosa-dosa yang dia lakukan gitu ya, sampai ke taraf zina. Na'udzubillah. Itu benar-benar membuat saya shock, ternyata seperti itu terjadi beneran loh. Dan ada orang yang melakukannya gitu, bahkan dia ngerasa bangga. Dan ini sekolah negeri loh gitu. Jadi ini perlu hal-hal yang kita waspadai benar-benar, apalagi hari ini teknologi yang sangat tadi ya mudah untuk kemudian mencari kayak nonton porno bareng gitu ya, nonton film porno. Ya Allah, saya tuh sampai pernah marah banget ketika laptop saya itu mau dipinjam dan itu mau dibuat nonton film porno gitu sama teman sekelas di SMA. Itu kan langsung saya loh,
bisa saya benar-benar marah banget gitu ya. Ya Allah, kok bisa kayak gitu tuh mereka kayak gitu ya. Jadi na'udzubillah, semoga kita menjadi orang-orang pemuda yang Allah kagum karena kita tidak memperturutkan hawa nafsu, kita menjaga diri agar hawa nafsu kita itu tidak lepas gitu ya. Dan kita membiasakan diri untuk melakukan amal soleh kebaikan dan berusaha keras untuk menjauhi keburukan, insya Allah. Oke, mari kita tengok para anak muda di Palestina ya. Oke. Nah, Palestina, kalian semua pasti tahu ya bahwa Palestina itu sebuah negara yang sedang dijajah. Dijajahnya itu enggak setahun 2 tahun. Dari setelah zamannya kekhalifahan runtuh sampai hari ini, Palestina ini masih terjajah gitu ya. Sangat sudah lama sekali. Jadi kita perlu untuk kemudian paham bagaimana orang-orang itu bisa hidup di sana. Padahal kondisinya terjajah. Coba bayangkan. Mereka itu loh terjajah. Setiap hari bahkan itu yang namanya bom itu kayak hal yang biasa jatuh gitu. Bom nuklir. Terus juga nggak ada yang namanya ketenangan hidup. Tapi mereka bermain dengan sangat nggak takut gitu ya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang penghafal Quran. Gitu ya. Jadi mereka itu orang-orang yang benar-benar merasa bahwa Palestina ini ketika dia itu dijajah bukan berarti dia harus menghilang dari sana. Pergi lari dan meninggalkannya hingga Israel dengan mudah ya sudah Palestina diserahkan di Israel gitu. Atau lebih tepatnya mengalah gitu. Tidak. Mereka tetap di sana. Mereka berjuang. Mereka benar-benar berjuang meskipun keluarganya akhirnya ada yang syahid, ayahnya syahid, ibunya syahid, bahkan ada anak-anak yang syahid gitu ya. Tapi mereka tetap di sana. Kok gitu banget? Kenapa? Karena Palestina adalah tempat keberkahan yang Allah janjikan kepada umat Muslim gitu ya. Dan bahkan yang namanya masjid bahkan menjadi hal yang sangat istimewa di hatinya Rasulullah gitu ya. Karena apa? Ternyata masjid selain Mekah, Madinah, ada masjid yang perlu kita untuk kemudian benar-benar merasa cinta, merasa ingin ke sana, dan bahkan kita ingin membahaskannya, yaitu Masjidil Aqsa gitu. Jadi memang itu adalah tempat para nabi, tempat keberkahan, tempat simbol, bukan hanya simbol ya, tapi itulah tanah Muslim gitu yang kemudian harus diperjuangkan. Jadi oleh karena itulah mereka tidak pernah menyerah. Apalagi kita gitu ya. Kita juga harus bisa memberikan dukungan mereka gitu ya. Coba bayangkan kalau kita posisinya di sini. Dengan kondisi tentara yang banyak bawa senjata. Si pemuda ini ya itu nggak gentar, nggak takut bawa tuh bendera Palestina dan ingin menyampaikan simbolis itu adalah ini negaraku. Ini negara Palestina, ini tempatnya Palestina, bukan penjajah gitu. Tidak gentar, tidak takut. Coba kalau kita yang ada di situ kira-kira berani nggak? Kira-kira kepikiran nggak untuk datang ke seperti itu, berani menghadang para tentara kayak gitu? Nah itu ya. Jadi luar biasanya mereka di sana adalah orang-orang yang memang memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Coba kita lihat ini ya. Oke, sebentar. Oke. Oke ya, jadi Masya Allah ya, mereka itu
seperti itu keberaniannya ya. Jadi bahkan ketika menantang di depannya para penjaga gitu ya, mereka nggak takut, nggak gentar gitu kan. Mereka menyampaikan kita mau masuk gitu ya, kita akan membela Al-Aqsa dengan biru bidam, dengan jiwa, dengan darah gitu ya, dengan segala apa yang mereka miliki, mereka nggak takut gitu. Lihat ini para pemuda-pemudinya, anak-anaknya. Semuanya berani gitu ya. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa kemuliaan di sisi Allah itu lebih baik daripada hanya sekedar gentar atau takut atau bahkan ngerasa ya sudahlah ngalah aja biar aku tetap hidup dengan aman nyaman. Tidak. Lebih baik syahid dan berada di tempat terbaik di sisi Allah daripada dijajah, daripada menyerah pada penjajah gitu ya. Masya Allah. Jadi mereka punya sebuah kutuah yang sangat kuat, keteguhan bahwa ini adalah izah ya. Ini adalah hal yang memang harus kita lindungi. Al-Aqsa kita lindungi dengan darah kita. Masya Allah. Oke. Nah, lantas ini ada sebuah kisah. Coba kita simak dulu ya. Saya ulangin. خطفوني المستوطنين من منطقة قوميش صلبوني على مقدمة السيارة بجنازير علقوني على الشجرة وإجري مطبينش بالأرض وأشعلوا بجري النار واستعملوا بجري أدوات حادة ورشوني بالفلفل واستعملوا صواعق الكهرباء هسه بكيت أنا وأصدقائي رحنا نشتري أغراض نقعد بالميادين فوق يعني قعدنا حوالي 20 دقيقة موعين بيصيحوا علينا باللغة العبرية. أصحابي هربوا لتحت. أول ما نزلت سيارة ضربتني بتطلع لأنهم هذول المستوطنين اللي ضربوني وكانوا مسكوني ربطوني على مقدمة السيارة. كان رجع لما طلع فيه على المستوطني بكى يعني مسرع. أول ما منع برك دغري انقلبت مقدمة السيارة من قدام. أجوا ربطوني هاي بلاستيك بداي من ورا خلف ظهري وحطوا بلوزة على عيني. علقوني على الشجرة شبحوني شبح بدي من فوق بالغصان ربطوهن وعلقوني من جرية ربطوني منيح يعني ونزلوا. أجا واحد حامل بشاط وأنا قتلني يعني هو معلمات يعني بعدين. لما نزلوني 4 مستوطنين يضربوا في شلاليط يدعسوا علي بس علي شتموني. أنا قلت خلص أنا متت وصيح وعيط وفلتوني مشان الله وهم مش راضيين بتضحوشوا وبيبسكوا بيشتموني خلاص. حسايات لما أنا جيت بدي أستلمه منهم يعني عن جد إنه الولد مست وبكى. الولد يعني أنا قلت عنه رايح دعسات على ركبته على ظهره على إيديه يعني مبين بس محل إجريهم هم دعسوا عليه مبين. إجريت 2 من تحت مش قادر أوقف عليهن. الدم اللي بكى ينزل من كاعجره من تحت يعني هم مش حتى الجيش ند ما يشوفوا الدم بينزل من يساعدوه إشي ولا إشي. أنا حملته بكى شبه مستوي. لما أجي خالي حملني أنا بكيت أعرف مش خالي بكيت من خايف يعني فتش مستوطن اللي حاملني أنا خايف مودانا على الإسعاف. بكيت منهك يعني مش شايف يعني كل اللي حوالي شايفهم مستوطنين من الخوف. Ya, jadi itu salah satu kisah dari seorang Tariq ya. Tariq ini adalah pemukim orang Palestina asli. Pemukim ilegal itu siapa? Yahudi ya. Jadi mereka yang kemudian itu dengan sangat tidak punya rasa kemanusiaan itu melakukan penganiayaan gitu ya. Bahkan banyak sekali korban-korban
yang bukan hanya torik gitu ya. Seperti itu kondisinya penjajah itu. Tapi Masya Allah, ya tadi, bahwa ternyata pemuda-pemudanya itu memang tidak gentar. Dan mereka melawan. Mereka bukan hanya sekedar menerima sebenarnya, tapi mereka melawan dengan banyak sekali hal siasat yang dilakukan gitu ya. Dan itu tidak hanya 1-2 torik gitu. Bahkan ada wartawan perempuan yang ketika dia itu sampai ditahan berkali-kali ya, nggak cuma sekali penahanan, lolos ya dia akhirnya tetap memberitakan kejahatan Israel, dia menyampaikan kepada dunia, kemudian akhirnya masuk penjara lagi, ditahan lagi sampai 4 kali penahanan. Itu dia tetap melakukan hal yang sama karena dia merasa bahwa ya ini caraku berjihad, ini caraku kontribusi. Aku harus menyebarkan informasi bahwa Israel itu jahat, bukan kayak yang katanya PBB atau katanya yang lain bahwa Israel ini korban. Kebalik gitu ya. Yang jadi korban itu Palestina, bukan Israel. Israel itu penjajah gitu ya. Jadi itu yang kemudian harus dilakukan. Itu adalah salah satu bentuk perjuangan gitu. Ini Mas. Nah, kemudian ada lagi ini video yang perlu kita tonton. Dilihat dengan seksama ya. Ini perempuan namanya Maryam. أنا جارحة الفلسطينية مريم ابنة الشهيد فريد يوسف أبو مطر. استشهد والدي وأنا بعمر 3 سنوات ونصف، وأصبت في مسيرات العودة في أول يوم بتاريخ 30/3 يوم الأرض وأنا بعمر 16 عام. أول ما سمعت بمسيرة العودة كنت كثير متحمسة لأنه وأخيراً راح أشوف بلادنا أراضينا المحتلة. كنت بمسك في أعلام وطني الحر وبغرزهم في الأرض، لكن طبعاً الاحتلال هذا الإشي ما بحبه ما بيعجبه، لأنه احتلال حاقد على الشعب الفلسطيني. تم إطلاق رصاصة متفجرة محرمة دولياً على ساق اليمنى. طبعاً لم يتوقع أحد خطورة هذه الإصابة. طبعاً أول ما أطلق علي الاحتلال الصهيوني الرصاصة كنت منصدمة إنه إيش معنى أنا اللي اتصابت، فكانت صدمة لإلي، وكنت بفكر إنه خلص رح استشهد. فكنت في نفس الوقت إنه صح وجع مع شوية مع فرح كبير، لأنه وأخيراً انتهى في المطاف إنه عملت اللي علي. هيك تم نقلي إلى مستشفى الأوروبي. أول ما وصلت كنت في حالة حرجة، قعدت في العناية المركزة لمدة 6 ساعات. كان دمي بس 4. طبعاً كانت الإمكانيات زيرو، ما فيش ولا إشي عندهم، حتى الفراش، حتى البنش، حتى المسكنات، الأنتيبيوتيك، ما في ولا إشي. فالحمد لله تركيا لبت نداء العلاج. أنا بتمنى من العالم كله إنه يوقف إيد واحدة ضد الاحتلال الكاره للسلام، ويوقف ضد الظلم يلي بيعمله بحق شعبنا الفلسطيني، وخاصة الشعب الأندونيسي. بتمنى إنه يضلهم مستمرين في العطاء لنا، والشباب يضلهم ناصرين للقضية الفلسطينية. بتمنى فعلياً إنه أدرس طب وتتحقق هذه الأمنية. وسبب اختياري لكلية الطب هو إني رأيت الكثير من المعاناة وعشت هذه المعاناة قلباً وقالباً، وخاصة إنه والدتي كمان تشتغل في الصحة. وغير هيك كنت أعمل لنفس الغيار، كنت أعمل لنفس العلاج الطبيعي، وللآن بعمل لنفس العلاج الطبيعي. Ya, itu ya. Coba lihat ini. بتمنى يكون كثير من العطاء ضد الظلم. كانت ساعات. هيك تم نقلي إلى مستشفى الأوروبي مع شوية
Oke. Masya Allah ya. Jadi waktu dia ketembak, Maryam ini malah ngerasa bahagia. Itu juga. Saya pikir sudah syahid, ada sedikit rasa sakit disertai kebahagiaan. Karena rasanya akhirnya giliran saya tiba. Masya Allah. Ya, jadi begitu rasanya mereka untuk kemudian itu benar-benar berjuang, dan mereka ingin gitu ya, cita-citanya adalah syahid di jalan Allah gitu ya. Dan mereka benar-benar dihadapkan dengan para penjajah yang memang itu tidak sama sekali menghormati Islam, dan memang penjajah real gitu ya. Jadi mereka ketika datang, ketika ada hanya melakukan yang namanya demonstrasi atau menyampaikan bahwa ini Palestina ini tanahku gitu aja sudah ditembak. Banyak yang juga akhirnya dibunuh kayak gitu ya. Tapi mereka orang-orang Palestina seperti ini gitu. Tidak hanya Maryam, semuanya seperti itu. Jadi mereka lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada hanya sekedar keamanan dan kenyamanan karena mau berdamai dengan Israel gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Terus tadi juga disampaikan, Maryam menyampaikan khusus untuk Indonesia gitu ya. Nah ini, terkhusus bangsa Indonesia, saya berharap Indonesia senantiasa mendukung, dan disampaikan juga terutama pemudanya. Kenapa? Lagi-lagi karena kita memiliki semangat, memiliki waktu, memiliki kekuatan gitu ya, kesehatan untuk bisa turut serta memperjuangkan Palestina gitu ya. Dengan cara kita, nanti akan saya sampaikan ya di akhir. Jadi bukan berarti kita harus datang ke Palestina ikut perang, tidak. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi tugas kita sebagai pemuda, apa saja tugas kita? Yang pertama adalah speak up ya. Kita bisa membuat kita bisa yang namanya membuat konten-konten gitu ya, menulis atau bikin video atau bikin desain atau bikin foto, apa aja lah yang isinya adalah tentang bahwa kita itu mendukung Palestina, bahwa kita itu cinta sama Palestina, dan juga kita ingin menyampaikan bahwa di Palestina itu terjadi penjajahan yang itu melanggar norma-norma kemanusiaan gitu ya. Dan artinya kita punya kontribusi itu gitu untuk membuat konten-konten untuk menyampaikan. Jadi kita tuh nggak ingin untuk viral jadi selebgram kayak gitu-gitu ya, tapi lebih kepada viralkan berita-berita tentang Palestina ini agar orang lain itu terketuk hatinya. Tidak harus menjadi Islam untuk peduli Palestina, tapi hanya butuh menjadi seorang manusia. Karena di sana banyak sekali penjajahan yang sampai sangat tidak manusiawi. Anak bayi aja dibunuh loh. Berarti kan sangat tidak manusiawi mereka tuh, Yahudi. Gitu ya. Jadi speak-lah, berbicaralah ke media sosial. Jadikanlah ruang-ruang media sosial kita adalah tempat kita beramal jariah agar pahalanya mengalir terus. Dengan memberikan dukungan-dukungan kepada saudara kita di Palestina, dengan konten-konten yang positif, dengan sharing kebaikan gitu. Jadi kita sampaikan dengan cara kita yang kita sukai. Ada yang suka nulis, tulis. Ada yang suka desain, desain. Ada yang suka gambar, gambar gitu ya. Banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan untuk ikut serta dalam perjuangan Palestina gitu. Yang kedua caranya adalah berinfak. Ya, jadi meskipun kita tidak bisa ke sana, kita tidak secara langsung seperti Maryam yang menghadapi Zionis laknatullah dengan real depan matanya gitu ya. Tapi kita bisa mengirimkan bala bantuan dengan infak-infak sedekah kita. Karena banyak sekali hal yang kemudian bisa kita share dengan infak-infak kita itu ternyata punya banyak pengaruh gitu ya kepada para pemuda, orang tua, ibu, perempuan-perempuan, dan pejuang-pejuang Palestina gitu. Jadi memang sedekah itu kita perlu lakukan untuk Palestina ya. Selalu
sendirikan ya, sendirikan sedekah infak khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina gitu. Dan sedekah yang Allah sukai ialah sedekah dengan harta yang kita cintai. Teman-teman nih, kalau yang masih pelajar itu kan uang itu kan berasal dari uang saku. Nah, uang saku kan hal yang kita sukai ya, hal yang kita cintai yang sepertinya eman-eman kayak gitu-gitu. Jadi karena kita itu eman dengan uang saku, maksudnya kita ngerasa sayang gitu ya sama uang saku, itu adalah malah menjadi sedekah yang sangat Allah sukai karena kita memberikan harta yang paling kita cintai kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga bisa menjadi volunteer. Volunteer dari perjuangan Palestina di Indonesia. Bisa dengan volunteer itu masuk ke komunitas-komunitas Palestina gitu ya. Kemudian juga kalau di Malang, seperti di Malang ini ada yang namanya Sahabat Palestina ya. Saya tergabung di sana sebagai ketua bidang media, humas dan media. Nah, kita lebih concern ke mengkampanyekan terkait dengan Palestina, kepalestinaan gitu ya, juga kita program-programnya adalah support mereka dan kita akhirnya juga menggalang bantuan gitu ya. Dan ternyata banyak sekali itu tuh deh, banyak hal-hal yang ternyata ketika kita share, kita berinfak, kita bersedekah untuk mereka, ternyata mereka terbantu gitu. Makanya mereka berharap kita sebagai orang Indonesia ini terus peduli ya dengan mereka ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Jadi volunteer ya, mumpung masih muda, banyak-banyak ikut agenda kemanusiaan. Yuk masukkan habiskan waktu-waktu muda kita dengan bermanfaat gitu. Terus yang keempat adalah doa ya, ini ya. Kita langitkan doa selalu di setiap waktu sehabis sholat. Kenapa? Karena doa-doa kita inilah yang kemudian bisa menjadi benteng-benteng yang luar biasa untuk menjaga Al-Aqsa. Dan sebenarnya bukan karena kehebatan doa kita, tapi ketika kita berdoa, Allah akan memberikan sebuah pahala yang berarti kita itu masuk ke dalam golongan orang-orang pendukung gitu ya, pendukung Palestina, pendukung Al-Aqsa. Orang-orang muslim yang tidak hanya sekedar ya sudahlah itu kan bukan urusanku gitu, tapi kita peduli dan kita benar-benar memberikan pikiran kita, doa kita untuk perjuangan di Palestina karena ini adalah warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi bukan hanya sekedar karena ikut-ikutan biar keren pakai baju syal Palestina, bukan. Tapi memang karena Allah, karena kita ingin mendapatkan wasilah-wasilah kebaikan dari Rasulullah SAW beserta Rasul-Rasul yang lain gitu ya, beserta nabi-nabi yang lain gitu ya. Karena memang Rasulullah ingin agar kita itu juga memperhatikan Masjidil Aqsa gitu ya. Jadi dilantunkan doa-doa kita untuk Masjidil Aqsa. Dan itu yang nomor 5 ya. Yang 5 adalah tolabul ilmi. Kenapa kok harus belajar? Karena ilmu itu membuat orang itu menjadi lebih baik. Semakin baik kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang baik, ilmu yang benar adalah membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin membuat kita takut kepada Allah, semakin membuat kita menjadi pribadi yang baik. Jadi tolabul ilmi, sehingga kita tahu nih, oh ternyata ini loh kondisinya Palestina. Kalau kita sudah tahu, akhirnya kita cinta. Ya, kalau nggak tahu, kita harus kenal dulu. Kita harus memahami dulu, kita mempelajari dulu, dan akhirnya kita berkorban dengan jiwa dan raga kita karena kita sudah cinta, kita sudah tahu gitu ya. Jadi teruslah tolabul ilmi dan kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Setelah kita belajar, dakwahkan. Setelah kita belajar, sampaikan kepada orang lain, gitu ya. Jadi yang mereka adalah tolabul ilmi. Oke, ini masih ada video.
ini ya, ikrar pemuda, gitu ya. Kalau di sini ada sumpah pemuda. Sebentar, oh nggak bisa tak. Udah, oke. Nah, jadi ini ikrar kesetiaan pemuda-pemuda Palestina untuk Masjidil Aqsa. Aku bersumpah demi Allah yang Maha Esa untuk melindungi Masjidil Aqsa, gitu ya, bahkan dengan jiwa dan darahnya. Jadi, masya Allah, sampai lupa. Ya, masya Allah ya, begitu luar biasanya mereka sudah menginternalisasikan cintanya kepada Masjidil Aqsa, gitu ya. Karena memang Allah yang memberikan sebuah menjadikan Masjidil Aqsa itu penuh keberkahan. Menjadikan Masjidil Aqsa itu adalah simbol agama Islam yang luar biasa dan menjadi tanah para nabi. Sehingga sebagai muslim gitu ya, sebenarnya bukan kita yang butuh, bukan Palestina yang butuh kita gitu ya, bukan Palestina. Tapi sebenarnya kitalah yang butuh Palestina. Ingat-ingat ya, ketika akhirnya kita bahwa Palestina ini adalah tempat yang penuh keberkahan gitu ya. Dan disinilah nanti saya selalu kadang-kadang itu berpikir bagaimana, entah zamannya kita atau bukan gitu ya. Nanti suatu hari seluruh dunia bisa dipanggil untuk bersama-sama nih kita datang ke Palestina, ke Masjidil Aqsa untuk memenangkannya. Dan itu seperti zaman ketika Fatu Mekah. Ketika Rasulullah datang banyak orang ya berjamaah dengan seluruh umat muslim yang setelah hijrah di Madinah gitu ya. Terus akhirnya lebih kuat, akhirnya datang ke Mekah, dan itu para Quraisy Mekah itu yang sebenarnya mengejek, yang suka menghina, yang suka membuat mereka itu sampai berdarah-darah dan sampai dibunuh dan lain sebagainya, itu nggak bisa berkutik ketika Rasulullah datang bersama rombongan Muslim yang begitu banyak dengan kekuatannya bukan mengalahkan ya, lebih tepatnya adalah menaklukkan Mekah, masya Allah. Dan nanti suatu saat entah kita masih ada di dunia atau sudah tidak ada, nanti ada sebuah momen di mana Muslim datang berduyun-duyun, berjamaah dengan kekuatannya, masuk ke Masjidil Aqsa untuk menaklukkannya. Dan semoga di momen itulah pada hari ini kita menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang turut serta memperjuangkan Palestina. Jadi meskipun itu masih jauh, nggak tahu kapan, meskipun itu kita nggak barangkali kita bahkan tidak sampai umur gitu ya, itu yang penting adalah Allah itu melihat pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Jadi kalau kita hari ini ternyata kita itu semerta untuk mendukung perjuangan Palestina, ya itulah yang kemudian Allah gitu ya. Bukan sekedar ya nanti hasilnya kayak gitu ya. Jadi semoga kita semua pemuda-pemuda yang ada di sini menjadi orang-orang yang tidak sekedar menjadi pahlawan dunia, tapi juga pahlawan langit, karena kita ingin memenangkan agama ini, menegakkan agama ini di bumi Allah, dan Allah lah yang menjadi satu-satunya penilai gitu ya, bukan karena penilaian orang lain gitu ya, tapi karena Allah lah yang menjadi penilai bahwa kitalah yang kemudian dianugerahkan sebagai seorang pahlawan langit ya, insya Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya materi yang disampaikan, video-video yang ditayangkan tuh sangat mengampar ya kepada kita sebagai pemuda yang masih mungkin masih banyak mengeluh, masih banyak malesnya, magernya kayak gitu ya teman-teman. Semoga materi yang disampaikan tuh dapat menjadi motivasi besar buat kita untuk semakin produktif, semakin semangat berkontribusi memberikan peran terbaik di masa muda kita. Karena tadi ya yang disebutkan oleh Kak Amelia,
bahwa kita memiliki hal-hal istimewa yang nantinya tidak akan kita dapatkan ketika kita sudah tua. Jadi jangan sampai kita melewatkan masa muda kita dengan sia-sia. Oke, kali ini kita ada di sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman peserta boleh langsung ini ya, ketik di room chat atau mungkin bisa raise hand. Nanti bisa langsung dapat kesempatan tanya ke Kak Amelia. Silakan teman-teman yang ingin bertanya seputar materi. Ini sepertinya belum ada ya, belum ada yang bertanya di room chat. Atau mau langsung raise hand boleh teman-teman. Dari 20 peserta yang hadir ini, silakan yang mau bertanya. Adakah? Ini oke. Kak Arik Zahari, raise hand. Silakan Kak, mau diketik atau mau langsung bertanya langsung boleh? Mau tanya langsung aja Kak. Silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Ustazah, ini saya nggak bisa on cam soalnya jaringannya rada nge-lag gitu. Jadi pertanyaan saya, kan kita itu sebagai orang Muslim, sebagai Muslim yang baik itu kan harus ikut mensupport Palestina untuk mengusahakan kayak kemerdekaannya gitu kan. Tapi di kasus sekarang itu banyak orang-orang yang ikut mensupport Palestina di media sosial ataupun kayak aksi di jalan gitu, kayak misalkan minta sumbangan sedekah gitu, tapi malah dicibir gitu sama orang-orang yang lain yang bilangnya seperti kasus di Indonesia aja masih banyak yang belum diselesain, kenapa harus ngurusin kayak masalah di luar negeri gitu. Jadi intinya disuruh mengurus negara sendirilah kayak gitu istilahnya Ustazah. Nah, kira-kira kita sebagai orang Muslim itu menyikapinya kayak gimana ya? Soalnya emang banyak banget gitu kayak orang-orang di Twitter ataupun di sosial media lainnya ataupun di dunia nyata itu banyak sekali yang mencibir seperti itu. Nah, itu seperti apa ya Ustazah? Terima kasih. Langsung dijawab atau gimana? Silakan Kak, silakan. Oke. Namanya tadi Arich. Iya, benar ya? Iya, benar. Yang bertanya. Oke. Ya. Jadi untuk yang seperti itu memang sudah klasik ya. Klasik banget. Itu mengingatkan kita pada zamannya Rasulullah ketika hijrah, itu ada kaum-kaum munafik yang kemudian nggak mau berangkat hijrah, lebih memilih seperti ini. Kalau bahasanya itu kayak ya gini lah, kan itu Mekah kan rumahku, kenapa kok nggak boleh stay di Mekah aja kayak gitu-gitu. Tapi bahasa saya ya, maksudnya banyak orang-orang yang mempertanyakan, dan itu bisikan-bisikan setan yang memperturutkan hawa nafsunya. Padahal toh orang lain yang kemudian bilang di Indonesia masih banyak masalah, dia juga nggak nyumbang buat masalah-masalah di Indonesia. Sedangkan orang-orang yang concern dengan Palestina itu pasti juga concern dengan masalah-masalah di Indonesia. Jadi mereka juga punya tabungan zakat, infak sedekah yang itu dibagi untuk yang di Indonesia dan yang untuk Palestina. Sedangkan mereka yang mencibir bisa aja hanya sekedar ngomong tapi nggak infak kayak gitu. Buat yang di Indonesia pun gitu ya. Jadi kita sebagai seorang Muslim itu adalah bisikan setan. Pertama, nggak usah memperturutkan hawa nafsu, nggak usah peduliin. Ya udah masa bodoh aja gitu. Karena memang banyak orang-orang yang akan melakukan hal yang sama. Padahal ini masalah kemanusiaan, ini masalah kita sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Kita seperti satu tubuh. Ketika salah satunya terluka, ketika Maryam tadi tertembak, harusnya kita juga ikut sakit. Ketika tanah seorang Muslim dijajah, harusnya kita juga ngerasa sakit hati. Nggak cuma sakit hati, tapi kita ngerasa diri kita juga bergejolak gitu loh. Masa ada orang, anak bayi, tiba-tiba nggak salah apa-apa, dibunuh, terus kita ngerasa enjoy aja gitu. Itu bukan masalahku, itu jauh dariku. Itu kan negara lain, itu kan nggak di Indonesia.
Jangan seperti itu. Padahal Palestina adalah negara pertama yang menyampaikan dukungannya ketika kita itu merdeka. Jadi Palestina itu adalah negara pertama. Yang lain enggak gitu. Yang lain baru ngikut-ngikut gitu ya. Tapi Palestina adalah negara pertama yang menyampaikan deklarasi. Padahal kita tuh kalau ya negara untuk berdaulat, untuk menyampaikan negaranya itu merdeka, itu harus disaksikan oleh negara-negara lain. Jadi mensaksikan gitu loh, bukan melihat ya, tapi oh ya saya bersaksi bahwa Indonesia itu memang merdeka gitu. Jadi memberikan, menyatakan dukungannya. Kalau tidak ada yang dukung ya tidak dianggap merdeka gitu. Nah, bayangkan kalau Palestina pada hari itu tidak mendukung negara Indonesia merdeka. Ya, kayak gitu. Dan mereka bukan hanya mendukung secara lisan. Mereka juga menyumbang. Ini yang tidak pernah kita pahami, bahwa negara Palestina itu support kemerdekaan kepada Indonesia itu luar biasa. Lah kok sekarang kita ketika kita dalam keadaan tidur, leha-leha, rebahan, enak, saudara kita di Palestina tiba-tiba dibom, boom. Terus kita bilang, itu bukan urusanku, itu negara lain, jauh kayak gitu. Atau orang lain yang ya tadi mencibir bilang, ngapain ngurusin negara lain? Toh di negara kita masih banjir, masih gini, masih gitu. Nah, itu adalah bisikan-bisikan hawa nafsu, bisikan-bisikan setan yang sebenarnya membuat kita itu menjauh dari dukungan kita kepada Palestina gitu ya. Sampai kiamat pun Palestina tidak akan, maksudnya gini, Palestina akan menjadi negara saksi, negara suci yang selain Mekah ya, selain Mekah dan Madinah, Masjidil Al-Aqsa akan selalu dijaga oleh Allah. Tapi kita sebagai seorang Muslim, kita harus punya tadi itu ya, punya sebuah kesaksian, kita turut serta karena kita memang berada di posisi mendukung kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu hanya ada dua pilihan. Kita di posisi mendukung atau kita di posisi diem-diem. Ada tiga berarti pilihannya. Atau kita di posisi menolak. Tapi sebenarnya di posisi diem-diem itu berarti kita menolak. Menolak untuk mendukung perjuangan Palestina gitu. Jadi setidaknya lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini. Nggak harus datang ke sana, nggak harus perang, nggak harus mengeluarkan uang sampai berpuluhan juta untuk datang ke Masjidil Al-Aqsa untuk menantang penjajah, nggak perlu. Cuman tadi, infak pun itu paling berapa sih? Saudara saya di Jogja ya, nggak cuma di Jogja sih, di Malang juga banyak. Infak Palestina 50 juta dengan sangat, ya sudah gitu. Kayak gitu, Masya Allah. 50 juta itu kayak bagi mereka untuk perjuangan menegakkan agama Allah di buminya para nabi itu murah. Karena hanya dunia gitu. Masya Allah. Jadi semoga itu jadi hal yang kita tuh juga termotivasi untuk, oh iya, aku sama sekali belum pernah nyumbang ke Palestina. Kayak gitu ya. Kalau belum bisa nyumbang secara harta, sumbang dengan cara tadi, speak up, sumbang dengan cara kontribusi kita, volunteer, sumbang dengan doa, sumbang dengan belajar terus kenapa sih Palestina ini kok jadi concern-nya umat Muslim gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, nggak usah masa bodoh aja, nggak usah dianggap, nggak usah didengerin, kita tetap fokus aja kepada apa yang Allah inginkan kepada kita. Karena sungguh dunia ini akan banyak sekali orang-orang nyinyir agar kita nggak masuk surga gitu. Lebih banyak orang yang akan nyinyirin kita di jalan ketika kita berada di jalan kebaikan daripada orang yang membantu kita di jalan kebaikan. Jadi jauh-jauh sama yang kan setan kan udah berikrar dengan janji setianya bahwa akan selalu menggoda umat manusia sampai akhir zaman. Itu udah setan itu kayak gitu. Jadi kalau kita tergoda ya sudah, kita berarti ikut setan gitu ya. Jadi jangan sampai kita tergoda. Kayak gitu. Insya Allah. Itu ya, Dek. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Aris dan Kak Amelia yang sudah menjawab gitu ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin mau bertanya gitu. Jadi intinya fokus gitu ya, fokus dengan niat baik kita. Karena memang ketika kita mau melakukan kebaikan tuh ujiannya banyak gitu, teman-teman. Oke, ini ada teman yang tanya di room chat, izin saya bacakan. Dari Kak Vicky Iza.
Izin tanya Ustadzah, kalau ngebahagiain anak-anak Palestina, boleh dengan ngajak jalan-jalan enggak? Oke. Iya. Maksudnya ngajak jalan-jalan ini? Sorry, yang tanya tadi atas nama siapa? Kak Vicky _Iza, mungkin bisa speak up bersuara. Di unmute boleh. Ngajak jalan-jalan ke Indonesia. Tunggu sebentar. Saya carikan kontennya ya. Ya. Jadi untuk oke, MC saya langsung jawab Kak, ya. silakan. Oke. Untuk ngajak jalan gitu ya, ngajak jalan biar senang. Jadi sebenarnya mereka itu bukan, tadi ya saya sampaikan ya, mereka tidak ingin meninggalkan negara Palestina. Mereka tidak ingin seperti kayak semuanya diselamatkan dan keluar dari sana. Tapi bahkan anak-anak kecil di sana itu sudah memiliki kemauan yang kuat untuk mempertahankan wilayah mereka, mempertahankan tanah kelahiran mereka dan tanah yang penuh keberkahan itu gitu ya di Palestina. Jadi kalau memang pengennya itu adalah membantu, mereka sebenarnya mudah membantu. Itu banyak sekali program ya. Ini ada, coba saya sampaikan dulu ya. Bentar. Oke. Belum keluar ya? Yang dilakukan kami di Sahabat Palestina yang bermitra dengan Adara Relief Internasional, kami membantu mereka dengan banyak hal, seperti nyarikan orang tua asuh, terus juga pendidikan gitu ya, membantu pendidikan di sana, beasiswa pendidikan. Ya kita menggalang infak tadi itu, kita sampaikan ke sana gitu. Dan itu sangat memiliki arti yang sangat luar biasa bagi mereka. وتحافظ كذلك على القيم الأخلاقية والدينية والوطنية. فمنذ أن أسست هذه المدرسة منذ 3 سنوات وهي تحرص على تقديم التعليم المتميز للطلبة الفلسطينيين من اللاجئين الذين قدموا إلى ماليزيا. Nah, memang ada beberapa kalau diungsikan itu beberapa, ada yang di Yaman, ada yang di Malaysia, ada di macam-macam gitu ya. Nah, di situ juga ketika kita menyampaikan infak-infak kita gitu ya, kita menyampaikan bantuan-bantuan, itu kita nge-share-nya ke mereka gitu. Jadi memang banyak sekali mereka butuh bantuan, support dana yang akan nantinya itu dijadikan banyak hal gitu ya. Bantuan-bantuan seperti waktu kemarin ketika terjadi pengeboman di Gaza, itu banyak sekali rumah-rumah mereka yang habis. Ya, nggak cuma rumah mereka yang habis, tapi juga sekolah-sekolah yang hancur. Terus juga bahkan yang namanya publik transportasi, ambulan, itu mereka nggak punya gitu. Makanya kalau kita nyari dana, itu langsung kita belikan ambulan. Kita bangunkan kembali rumah-rumah mereka kayak gitu. Itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Dengan sepertinya sedikit, tapi kalau kita himpunkan akhirnya banyak. Untuk membuat ratusan ribu penduduk di Gaza kehilangan tempat tinggal. Akibat dari agresi 11 hari, mereka terpaksa tinggal di pengungsian. Namun, itu semua tidak membuat asa penduduk Gaza luruh, meredup, dan mati. Bantuan dan kepedulian dari sahabat Adara dan masyarakat Indonesia mampu menyentuh hampir seluruh wilayah Gaza. Kali ini, Adara Relief memfokuskan bantuan untuk paket bahan pangan,
Tuh, itu bantuan-bantuan kita yang akhirnya dibantu untuk dijadikan bahan pangan. Air di sana. Ini yang kemarin ya, yang emergency kemarin itu waktu Gaza digempur di bulan-bulan yang lalu. Pakaian. أشكر أدارة وغيرها من هذه المؤسسات الكريمة التي مدت لنا يد العون ونقول أننا بكم كثيرون بكم نستمر بكم كما قلت لن نضيع الأمانة أبدا وكل قرش ينفق في صمود غزة هو ينفق لتحرير القدس والمقدسات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bekerja sama dengan berbagai elemen, Konvoi Kemanusiaan Indonesia pada Senin 8 Juni 2021 memastikan bantuan disalurkan kepada 950 keluarga di Rafah, Khan Yunis, Gaza Tengah, Gaza Utara, dan Kota Gaza. Bantuan ini terkumpul dari donasi 73 lembaga dan ormas, serta 22 komunitas adara. Bantuan konvoi kemanusiaan bagi penduduk Gaza tidak hanya mengobati luka fisik mereka, namun menembus dan meredakan jiwa-jiwa mereka yang terluka. تنشرنا نتعرض للقصف طبعا البيت اتضرر من الحرب الأخيرة اللي صارت على قطاع غزة. اليوم مؤسسة أدارة جابوا لنا الذي النصيب. نشكر الأخوات من تونسيا مؤسسة أدارة على الدعم اللي بعثوا لنا إياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوات في تونسيا ومؤسسة أدارة على ما قدموا لنا. Kuatkan saudara muslim kita di Palestina dengan bantuan kemanusiaan kita. Ya, itu ya. Jadi jangan berpikir bahwa bantuan-bantuan kecil kita itu tidak bisa nyampe ke sana atau tidak bermanfaat gitu ya. Memang itu sudah digabung dengan sangat sempurna, terus dipastikan untuk nyampe dan mereka itu terbantu. Jadi memang ini adalah sarana kita gitu ya untuk kemudian memberikan kontribusi sekecil apapun, mau itu uangnya cuma 10.000, bahkan itu buat pelajar itu kita buatin kencelang yang cuma 1.000 sehari atau ya berapapun lah yang kalian bisa sisihkan, nanti digabung, nanti kita bisa sampaikan ke mereka. Karena setiap hari mereka akan membutuhkan sekali bantuan-bantuan dari kita di Indonesia ini, dan tidak senyaman kita di sini, mereka memang sangat butuh support kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau nanti akan memberikan sumbangan gitu ya, juga memberikan infak terbaiknya bisa melalui Sahabat Palestina yang di Kota Malang gitu. Oke, jazakillah khair Kak Amelia atas jawaban dari pertanyaan kedua. Dari teman-teman peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mumpung masih ada waktunya ini. Adakah yang ingin bertanya lagi? Boleh lewat room chat atau raise hand langsung. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan materi pada pertemuan kali ini. Semoga next time kita bisa berjumpa lagi, bisa sharing-sharing lagi. Kita ucapkan terima kasih banyak pada Kak Amelia atas materi, atas sharing, atas motivasi ya, dan penayangan video yang sangat menjadi reminder buat kita semua ya. Dan semoga
Oh iya. MC, halo. Oke. Iya, sebelumnya yang mau kepo atau pengen tahu ya informasi lebih lanjut, bisa di Instagramnya ini Sapa Malang. Ya, ini sahabat Palestina di Kota Malang. Dan kita juga lagi buka volunteer nih buat anak-anak pemuda, pemudi, remaja maupun yang mahasiswa, terserah ya siapa aja yang mau gabung untuk kita bareng-bareng speak up gitu ya. Nanti saya akan ada program-program kita belajar bagaimana mendesain dengan HP dan lain sebagainya untuk kita membuat konten-konten yang baik untuk Palestina gitu ya. Dan juga yang tadi ya bahwa kita juga memberikan ini loh sumbangan buat tenaga kesehatan. Jadi nggak cuma sekedar ke Palestina juga, tapi kita untuk Indonesia juga kita share gitu ya. Kita juga bantu waktu gempa di Malang, kita juga bantu. Jadi tadi ya bahwa yang peduli sama Palestina itu pasti peduli dengan yang lain-lain gitu. Itu ya, insya Allah itu semoga bermanfaat pertemuan hari ini dan semoga kita akan senantiasa dijaga oleh Allah untuk terus membela saudara-saudara kita di Palestina dan juga kita doakan di seluruh bumi manapun ya, mau itu di Indonesia dimanapun mereka berada, semoga dalam kondisi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Kak Melia atas ilmunya. Selanjutnya saya akan mengumumkan sambil menunggu teman-teman panitia men-share link presensi dan nanti diisi. Saya akan mengumumkan door prize pertemuan kali ini ada 2 dan yang berkesempatan mendapatkan door prize ini adalah ada Kak Amira dan Kak Aris Zahari. Jadi barakallah ya Kak buat Kak Amira dan Kak Aris Zahari. Nanti silahkan menghubungi Kak Wafda di grup peserta ya untuk konfirmasi mendapatkan door prize hari ini gitu. Nah, itu link presensi sudah di-share ya oleh teman-teman panitia. Jadi, teman-teman peserta boleh langsung mengisi, masih ada waktu. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Yayasan My Life yang telah senantiasa rutin mengadakan kajian pelajar setiap 1 bulan sekali. Dan terima kasih juga buat para peserta yang senantiasa meluangkan waktunya untuk belajar bersama dengan kita. Mungkin cukup sekian dari saya selaku MC. Mohon maaf jika banyak kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Undur maqala wala tandur marqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amelia, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak. Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum mengisi presensi, silahkan.